episode kali ini, gue berkunjung ke Ubud, salah satu tujuan wisata yang paling terkenal. Dan tentunya gue mau berkunjung ke rumah salah satu bintang tamu Eger Q&A kali ini. Permisi. Om Swastiastu. Halo Bli Robi. Apa kabar? Kita mau Eger Q&A. Ayo mungkin kita enaknya ngobrol di situ aja. Boleh? Biar lebih asik. Oke. Hiduplah hari ini dan hati terbuka. Apa yang telah terjadi jangan sesali. Yeay, akhirnya aku sampai di Bali nih. Thank you banget Bli Robi. Thank you udah dimampirin. Kita bakalan ngobrol di Eger Q&A edisi spesial. Udah siap? Siap. Tapi aku mau nanya-nanya dong. Ini lagi. Ready Yes, for we're pizza? ready. Yeah. You join us. Dan aku mau nanya dulu. Apa kabar Navikula? Navikula baik-baik. Ya, Baik-baik. Dan kita lagi baru rilis album ke-9 kan, Airship. Dan Iya. Dan kemarin kita baru selesai tour Europe, 6 negara. and then the Dan next. berapa gigs di Indonesia, tapi bulan April ini kita akan ada tour ke Jepang. Well, good luck buat Navikula bakalan tour di Jepang. Oke, Betul. kalau gitu aku mau mulai nanya-nanya. Yang pertama, ceritain dong tentang Pulau Plastik. Tapi tahan dulu. Oke. Kemarin udah punya contekan. Aku mau kasih lihat teaser berikut ini tentang Pulau Plastik. Ini dia teasernya. Saya Gede Robi. Sudah 20 tahun saya bersama band saya Navikula. Berawal dari Pulau Bali, musik telah membawa kami berkeliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk mengkampanyekan isu-isu global seperti korupsi, penebangan hutan, perubahan iklim, dan sampah plastik. Untuk yang non-organik, saya taruh di sini semua. Nah ini yang mungkin masyarakat belum tahu betul mengenai dampak dari pemakaian plastik ke lingkungan. Bahkan nanti mungkin balik juga ke meja makan mereka. Dan ini mungkin datang dari rumah Anda. Siapa yang tadi buang ini di jalan ini pasti kalian nakal. Sampai berapa tahun ini hancur di alam? Ratusan tahun ya. Kita pikir kita buang, hanyut ke laut, hilang. Ternyata enggak. Dimakan, masuk ke tubuhnya ikan, balik lagi ke kita ya. Itu namanya karma pala di Bali. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi karena masih sedikit orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang, atau Bali akan menjadi pulau plastik. Oke, sekarang boleh nggak ceritain tentang Pulau Plastik? Apa sih Pulau Plastik itu? Pulau Plastik sebenarnya film seri. Oh iya. Itu film seri, kita merencana mau bikin 8 episode. Bercerita tentang manajemen sampah plastik. Dan juga isu tentang permasalahan sampah plastik, kan, terutama plastik sekali pakai yang ada di Indonesia. Karena timingnya saat ini kita pikir pas, apalagi Indonesia saat ini dapat predikat sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, kan. Dan di sini semacam jadinya ada kayak bagaimana kita sebagai masyarakat Thank you for the pizza. bisa ikut bersama-sama mencari solusi. Dan saya pikir perubahan itu hanya bisa terjadi apabila ada 3 komponen besar yang terlibat bersama, bersinergi, yakni masyarakat, pemerintah, dan corporate. Oke. Ya, Pulau Plastik membahas itu. Tidak memblaming siapa-siapa, lebih ke semuanya duduk bersama, sadar bahwa kita semua bagian dari masalah, dan sekarang next solusinya apa, kayak gitu. Jadi kayak solution based. Dan
ya kita pikir ini sebuah hal yang baik yang kita perlu lakukan. Kalau setiap revolusi punya, setiap generasi punya revolusi sendiri-sendiri, dan revolusi di generasi kita kan. Sebuah pertanggungjawaban apa yang kita wariskan buat masa depan. Iya, Gitu. benar. Dan itu sebenarnya awalnya gimana sampai tergerak mengangkat isu tentang lingkungan ini, terutama sampah? Sebenarnya kalau dari Fikula sendiri memang dari kita awal berdiri memang konsepnya memang menggabungkan antara musik dan aktivisme kan. Tapi kalau saya pribadi juga karena kebetulan saya lahir dari keluarga petani yang memang sangat tergantung pada keseimbangan ekosistem dengan petani ramah lingkungan. Terus dan juga berada di lingkungan keluarga aktivis dan juga teman-teman saya waktu saya masih kuliah juga banyak dari aktivis ya, berada di lingkungan itu, tinggal di Bali, di Ubud lagi yang mana menjadi sebuah melting pot bagi dunia sesuatu pembaruan ya kalau bisa dibilang ya, entah itu gerakan organik, entah itu gerakan hidup-hidup cara-cara hidup alternatif dan juga banyak kantor-kantor LSM di sini berbase di Ubud. Jadi saya pikir ya semua ekosistem ini mempengaruhi jadi ketertarikan kita kan. Jadi kaitannya lebih ke kehidupan lagi, kehidupan pribadi juga. Kehidupan pribadi juga. Dan kalau kita lihat sih untuk sampah plastik sebenarnya isu plastik ini kan bukan isu yang baru kan. Isu udah lama sekali. Kalau saya berkutat di isu sampah plastik mungkin dari 10-an tahun mungkin. Oke. Karena itu tentakelnya kemana-mana kan, ke polusi, ke pertanian organik pun erat kaitannya dengan solusi bagi sampah plastik sebenarnya. Karena kita pakai kompos itu sebenarnya menjadi salah satu cara mengubah masalah menjadi solusi kan. Betul. Ya akhirnya dari situlah berkembang terus dan kita pikir sekarang isu plastik di Indonesia khususnya sudah terlalu parah. Ya harus sudah saatnya dieksekusikan menjadi menggunakan media zaman sekarang juga kan, mix media. Dan kita pikir film adalah salah satu media yang paling banyak yang cukup bisa mempengaruhi orang secara signifikan. Oke, tapi gerakan yang nyata sendiri nih yang Beli lakukan itu apa? Dari memulai sampah, memulai pulau plastik ini, dan dari kapan sih mulainya? Kalau dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, sebenarnya yang paling bisa kita menginfluence orang sebenarnya juga hal-hal yang bisa ditiru orang kan. Kalau yang paling gampang sebenarnya adalah bertanggung jawab terhadap sampah yang kita bawa atau sampah yang kita hasilkan. Kita paling gampang itu adalah mengatasi sampah rumah tangga. Ya nanti mungkin bisa kita lihat gitu. Sebenarnya sampah rumah tangga itu boleh banget. Kalau kita pisahkan itu dari 100% sampah itu sampah. Kalau kita mencoba membuat sebuah perspektif baru, sebenarnya sampah itu nggak ada gitu. Kalau kita pisah-pisahkan, dia sebenarnya adalah komoditi, punya value ekonomi. Ternyata saya pilah-pilah, rata-rata sampah rumah tangga saya itu 70%, dan seperti sampah-sampah lainnya saya percaya, 70% organik. Iya. 30% non-organik. Nah, 70% ini tidak akan keluar dari rumah saya karena saya jadiin kompos langsung. Jadi dia tidak akan lari ke TPA. So interesting, oke. Dia kelar urusan 70% sampah ini kelar di rumah dan akan dipakai untuk kebutuhan rumah juga. Jadi dia bukan jadi lagi sampah tapi jadi bahan baku kompos. Karena saya punya kebun banyak kan. Makanya kalau punya kebun bisa bermanfaat ini. Tapi kalau nggak punya, komposnya kasih ke tetangga aja atau kasih ke taman kota. Nah, 30% ini non organik. Ini kalau kita pilah lagi ternyata lebih 25%-nya itu adalah bahan-bahan yang bisa di-recycle. Dan ini nggak usah kamu recycle pun misalnya, ini kamu taruh aja di depan akan diambil oleh pemulung. Ini akan jadi lahan pekerjaan untuk mereka, nafkah buat mereka. Kita memberi nafkah orang. Bener. Silakan ambil 25%. Nah ternyata 5%-nya inilah yang bisa kita mungkin, kalau kita nggak punya ide mau ngapain, ini mungkin yang keluar dari rumah. Jadi ketimbang dengan 100% begitu dipilah, mungkin cuma 5% itu kan dikit kan. Mungkin cuma segini per hari. Jadi dimulai dikit, ya. dari nge-reduce sampah ya, hasil pemilah-milahan. Betul. Nah apalagi kalau 5% ini yang kita lihat ternyata isinya adalah tas kresek, misalnya sedotan plastik, atau packaging kemasan. Ini kan bisa kita kurangi kan sebenarnya. Iya. Dengan misalnya tidak memakai plastik dari swalayan bawa ke rumah. Atau misalnya untuk
membeli kemasan-kemasan yang ukuran besar, sehingga mungkin cuma satu plastik tapi pakai sebulan gitu. Ketimbang dengan beli saset kecil banyak jadinya gitu. Jadi sampahnya Lebih banyak gitu. Nah ini bisa kita kurangi, mungkin bisa kita tekan jadi, bahkan saya pernah ukur bisa kita tekan jadi kayak 2 atau 1%. Oh, itu jauh banget sih. Itu hampir zero waste. Oke, gue jadi penasaran nih kira-kira kapan sih Pulau Plastik bakalan tayang dan akan ada di mana dan bagaimana kita cari tahu tentang info Pulau Plastik. Mungkin Beli Robi boleh Ya, bisa share Instagramnya aja follow @pulauPlastik. Kita lagi baru mengembangkan Instagram baru sih. Ya, Pulau Plastik dan Pulau tayangnya Plastik. bakalan ada di mana? Kita mau launching 1 Februari nanti di Potato Head. Terus akan ada beberapa seri launching lagi, teman-teman sudah banyak respon. Kalau kalian buat di Denpasar, akan kita buatkan di sini. Gitu. Kalau kalian buat di daerah kabupaten ini, akan kita buatkan di sini. Beberapa di luar Bali pun juga. Yuk bikin screening sini, bikin screening Jakarta, jadi udah responnya udah bergulir. Sekarang kita fokus untuk menyelesaikan aja, karena kita ada 8 episode targetnya, tapi kita baru menyelesaikan 3. Dan ini ngebut targetnya semoga bulan Juni sudah selesai syuting. Oke, dan akan tayang di YouTube atau? Kita masih mencari platform. Ada beberapa pilihan platform yang sudah mendapat lampu hijau. Dan that will be surprise. Oke, Yeah. so you have to follow their Instagram dan cek terus ya infonya Iya, kayak gimana. betul. Ini menarik banget sih soal Pulau Plastik dan senang banget banyak orang aware tentang lingkungan. Oke. Dan udah dapat, kebetulan udah beberapa organisasi juga mendukung. Kayak kita dapat dukungan dari Ford Foundation, dari National Geographic, Oh, oke. dari The Body Shop. Oh iya, karena mereka mengimplementasikan itu dan National Geographic salah satunya lagi campaign besar-besaran tentang Iya, sampah National plastik ya. Geographic Society ya. Oke. Dan kita mengembangkan karena sebenarnya di Indonesia udah ada banyak lagi platform-platform yang seru kan. Dan juga kita lagi wide nih. Oke. Dan it's saya pikir, good. ya bola saljunya udah bergulir. It's gonna be big. Hopefully. Oke, bicara tentang sampah, aku mau tahu dong kira-kira bagaimana cara Beli Robi untuk menerapkan pengelolaan sampah mulai tadi udah ngebicarain mulai dari hal kecil, let's say di rumah. Dan tadi nih pada saat aku lewat masuk ke rumah, aku lihat ada kebun. Ada nggak kira-kira kaitannya nih? Siapa tahu mau beralih hidup organik dan sehat? Silakan Beli Robi. ya aku bersyukur ya karena tinggal di kampung kan. Di kampung ada lahan-lahan. Saya pikir juga banyak juga orang yang tinggal di kota juga punya lahan-lahan yang nggak terpakai. Habis ini tiap ada lahan nggak pakai itu, ini tanamin aja ini. Bukan gitu. jadi ruko ya? Silakan. Kalau di Jakarta jadi ruko. Iya, maksudnya itu kan kita berpikir ekonomi kan. Iya. Jadi memanfaatkan tempat yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang lebih punya value. Kalau ruko bisa menghasilkan income, why not Iya, gitu. betul. Cuma kalau kita ngomong tentang pemilahan sampah tadi itu, kalau ada lahan terpakai aku pikir jadi kebun. Itu kenapa? Karena satu, kita dapat at least nggak beli cabai. Habis makan rujak buang kuahnya tumbuh jadi cabai kan, maksudnya segampang itu kan. Habis itu dan juga karena kita misahin sampah organik dan bikin kompos di rumah. Kan kompos ini juga bisa dimanfaatkan ke kebun itu kan. Oke. Jadi sebenarnya ini membuat sebuah sistem sederhana, siapapun bisa bikin. Zaman-zaman kita dulu ada di sekolah ada apotek hidup, Oh ada dapur iya, hidup. benar, Kan itu apotek sebenarnya hidup. kan sebenarnya suatu sini. Suatu apa namanya? Aku pikir sebuah mengenalkan sebuah sistem yang sederhana tapi sebenarnya impact-nya besar untuk solusi sampah. Jadi begitu kita bikin sampah, kita tinggal taruh di kebun. Oke. Kan membuat sebuah departemen yang ini jadi sampah ini sampah organik ini kan keluarnya dari mana? Dari dapur kan. Keluar dari dapur, dia adalah sampah dari departemen dapur. Tapi dia adalah benefit bagi departemen kebun. Oh iya benar. Jadi menciptakan sebuah subsidi silang. Simbiosis mutualisme. Benar. Terus ada kita menciptakan di rumah misalnya kayak nanti aku kasih lihat kayak ada wastewater garden. Oke. Ada kolam ikan juga gitu kan. Jadi misalnya kayak limpahan cucuran air dari atap hujan larinya ke kolam ikan kan. Jadinya kan kalau terus kolam ikan waktu sudah mulai hijau dipenuhi ganggang, dia kan sampah jadinya karena kita harus kuras kolamnya kan sampah dia. Betul. Tapi dia dibutuhkan oleh kebun juga. Jadi muter aja di jadi, situ ya. Ya, bagaimana sampah dari satu departemen ternyata menjadi kegunaan bagi departemen lain. Terus kebun juga gitu kan.
ada gulma-gulma. Ini kita nanam tomat misalnya, ternyata ada tanaman-tanaman gulma itu yang liar-liar yang tidak kita inginkan. Kita kumpul-kumpulin, cabut-cabutin gitu misalnya, rumput-rumput gitu. Nah kalau ini kan jadi sampah dari departemen kebun kan. Ternyata kalau kita punya pengomposan, ini adalah bahan baku untuk kompos. Balik lagi ke kompos situ, lagi. Ya. Ini kalau sudah dibuat suatu sistem yang sederhana gini kan, sampah dari departemen ini tidak akan lari ke TPA kan. Oke. Yang membuat TPA kita penuh adalah 100% sampah dari rumah tangga yang sebenarnya bukan sampah ini 100% lari ke Dibuang TPA. ke sana. Dan di Bali parah itu. Kota Denpasar saja baru-baru ini kita nanya Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya nanya berapa kota Denpasar aja ya. Bali kan gede kan. Iya betul. Kota Denpasar aja, ibu kotanya, itu 900 ton per hari. Wow. Dan 42%-nya, 42 tonnya adalah sampah plastik. Oh, oke. Berarti kan It's a lot. Coba itu digabung 900 ton, 42% itu digabung semuanya masuk ke TPA aja cepat penuh dong. Iya, benar sih. Padahal sebenarnya organiknya itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan. Dan ada harganya, kompos kita lihat lah, kompos di pasaran pupuk harganya 6.000 per kilogram. Mungkin kita bisa jual 4.000 rupiah per kilogram. Saya sampai bikin hitung-hitungan bodoh. Ya hitungan-hitungan berandai-andai seandainya Provinsi Bali menghasilkan sampah, mengelola sampah organiknya dan dijadikan kompos dengan harga 4.000 per kilogram per tahun, itu Provinsi Bali bisa dapat 4,3 triliun Wow. per tahun tahun. dari mengolah Sampah. yang kita anggap sampah. Dan ada yang menarik nih. Dari tadi aku perhatiin rumah. Tell me about this concept. Karena rumahnya ini menarik banget semua, rata-rata terbuat dari kayu. Oke, silakan diceritakan. Ini rumah keluarga kolektif kan. Ya memang desainnya karena kita udah suka konsep. Ya setiap orang punya selera beda masing-masing kan. Kalau seleranya kita sih memang recycle dari dulu kan. Recycle dan sebisa mungkin natural, sebisa mungkin murah juga karena kita juga selalu memikirkan ekonomi gitu, karena kita juga bukan kalau punya uang lebih baik dipakai untuk bikin sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Jadi lebih banyak mengambil bahan-bahan yang tersedia gampang kayak bambu kan murah kan. Dan bambu juga ini ada beberapa bambu ini sisa-sisa dari bangunan Yang tidak terpakai. Iya, dari bangunan, ada rumah-rumah di sini. Dulu pernah kita dapat bambu dari sisa-sisanya Green School. Wow. Terus ada kayu-kayu bekas. Kalau kayu-kayu bekas sih banyak kita cari di Jawa, rumah-rumah joglo yang tua-tua atau limasan. Terus ada ini tehel bekas, ubinnya bekas. Ini ubin yang reject, kita ke toko ubin. Jadi ada mereka punya gunungan ubin yang macam-macam yang nggak dibeli. Oh, kita langsung bilang, kita beli yang sampahnya itu. Oke. Silakan itu bayar berapa aja, kita bawa angkut. Bahkan ini dari celana jeans tidak terpakai ya? Ya, ini kursinya dari celana jeans yang nggak kepakai, dari selimut yang udah robek. Dan aku lihat ada satu bangunan seperti rumah panggung, itu kayunya seperti kayu lama. Kayu lama. Iya. Boleh diceritain? Oh, itu koleksi itu kita sudah nyimpan kayu itu udah lama banget kan. Udah 6 tahun yang lalu. Itu kayu jati dari tahun 1800-an. Udah lebih dari 50 tahun. Banyak. Tahun 1800-an. Iya. Itu udah tua banget kayunya. Iya. Dan itu digunakan untuk ngebangun rumah. Ya, sisa-sisa kumpul-kumpul kan. Kumpul-kumpul. Kalau dicari di Ubud, kebetulan di Bali hal-hal kayak gini adalah sebuah lifestyle tersendiri kan. Saya pikir di beberapa tempat di Indonesia juga gitu. Justru sekarang kayu yang tua-tua yang lebih mahal. Dulu awalnya kan kalau kita lihat 20 tahun yang lalu waktu membangun rumah ini kan, itu kan kita memilih kayu bekas karena kita nggak punya uang. Murah, jadi kayu bekas dirubah. Tapi kalau sekarang karena ternyata itu banyak peminatnya, akhirnya sekarang kayu bekas justru lebih mahal. Harganya mahal banget. Ya, karena sudah ada tekstur dan juga udah mulai banyak dilindungi juga kan. Iya. Karena ada beberapa rumah-rumah tua udah menjadi national heritage. Iya, benar. Dilindungi. Dan ya padahal dulu kita kan karena supaya enggak menebang pohon baru kita pakai yang tua gitu untuk mencegah biar enggak pohon baru. Dan beberapa furniture-nya yang di rumah sebelah Depan, itu furniture-nya itu dari pohon mangga yang tumbuh di situ. Jadi kita sebisa mungkin untuk waktu membangun rumah, sebisa mungkin tidak menebang pohon yang sudah ada. Makanya ada pohon di tengah kamar mandi, di tengah, iya. ada pohon di tengah tembok dibiarin. Tapi ada satu pohon yang
dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat hati harus kita tebang karena dia di sebelah kolam beton. Jadi akarnya kan akan membuat kolam bocor kan. Oh, oke. Dengan sangat terpaksa gitu loh, dan juga dia terpapar angin langsung dari sawah. Jadi kemungkinan rubuh tinggi. Itu kan akan kerugian, jadi terpaksa. Nah, tapi badan-badannya kita gunakan jadi furniture, jadi tempat tidur. Nah, itu ada kita stok itu beberapanya, itu kita berencana rencana mau bikin instrumen musik, mau bikin bass sama cello. Oke. Ini menarik banget sih karena memang suasana rumahnya Beli Robi semuanya rata-rata terbuat dari recycle dan suasana rumahnya sangat comfortable banget. Adem kan? Adem karena pohon-pohonnya nggak ditebang kan? Iya, benar. Itu kan menciptakan microclimate kan? Mau bangun rumah aja mikir sampai hal segitunya. Nah, kalau tadi udah spesial banget nih gue ngobrol-ngobrol sama Beli Robi tentang kehidupannya, tentang Pulau Plastik. Kali ini bakalan lengkap Eger Q&A Special Edition karena gue udah dapet rangkuman pertanyaan dari teman-teman Egerian. Ini langsung dari teman-teman Eger. Langsung dari mereka nih. Oke. Kita langsung tanyakan. Yang pertama dari @pohontua_id. Musik grunge, bener gak sih bacanya? Iya. Musik grunge kan identik dengan huru-hara dan urakan. Lirik-lirik sadis serta tempo musik yang cepat. Iya, serta tempo musik yang cepat. Apa yang mendasari Navikula menjadi sebuah green grunge gentleman dengan lirik-lirik lagu yang sosial dan pro lingkungan dan syarat makna? Silakan. Ya, kalau kenapa kita terinfluence grunge menjadi salah satu influence itu karena terus terang kalau saya pribadi ya, ini kan dari tiap-tiap orang pasti beda kan. Kalau saya pribadi sih, saya pengen bikin band pertama kali itu gara-gara nonton video klipnya Nirvana yang Smells Like Teen Spirit. Oke. Semangat banget. Wah, kayaknya ini aku bisa nih bikin band kayak gitu. Oke. Habis itu pertama ya triggernya. Sehingga akhirnya aku pengen bikin band grunge gara-gara nonton itu. Dan akhirnya gara-gara kepincut sama waktu itu kan grunge fresh banget kan. Aku juga denger klasik metal, hair metal pada zaman itu kan kayak Motley Crue, Skid Row, AC/DC. Tapi begitu dengar grunge jadi kayak ini baru banget nih, fresh gitu. Energinya lebih mentah wow. gitu, lebih raw gitu. Nah, bikin band grunge ya. Dan akhirnya aku mulai ngulik band-band grunge yang lain kayak Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, dan akhirnya ternyata The Melvins, dan akhirnya perspektifku tentang grunge juga banyak juga karena sebenarnya grunge itu kan crossover antara punk rock sama metal kan. Wah, asik nih, campur gitu. Cocok nih dengan selera gitu, fusion. Nah, begitu bikin lagu sendiri, pertamanya bikin band pasti kan nge-cover dulu kan, cari jati diri lah. Begitu Navikula mulai membuat album pertama tahun 98, Self Portrait, itu kan harus bikin lagu sendiri jadinya. Mulai mengkonsepin apa nih aku tulis. Topiknya, ya kita tahu juga topik grunge tentang kayak self-alienation gitu, tentang keterasingan diri, tentang gitu-gitu kan. Tentang drugs gitu ya, zamannya pada waktu. Wah, boring. Terus, apa ya yang belum dibikin oleh band-band pada umumnya waktu itu di Bali? Atau mungkin di Indonesia? Susah juga nih nulis sendiri. Aku tanya sama temanku, gimana sih caranya nulis? Kan dulu aku masih amatir gitu. Pokoknya tulis yang kamu tahu aja gitu. Dan kebetulan pada waktu itu lingkungan kerjaku ya teman-teman aktivis. Kita habis ngobrol di meja kopi tentang isu penebangan hutan, isu apa semua. Wah, isu-isu ini seru juga nih kalau dijadiin lagu gitu. Jadi sederhana gitu juga kan. Kan barusan kita obrolin. Menarik juga nih. Jadi aku mencoba menulis lagu dengan topik yang aku setidaknya baru aku dengar, yang tahu masih fresh. Dan akhirnya lama-lama juga ini sebenarnya topik menarik, kok tidak terlalu populer ya? Kok kebanyakan anak muda nggak terlalu suka? Wah, penting juga untuk membawa topik ini ke jangan cuma orang-orang LSM aja yang ngomongin kan, jadi cuma seputar situ-situ aja kan. Betul. Kayak buang garam ke laut kan. Sebaiknya ini harus, menurutku pada waktu itu ini juga harus dibawa ke publish, biar publish bisa juga memperoleh informasi-informasi yang menurutku sangat penting. Iya. Lewat rock kan bisa nih, jadinya kita at least untuk anak muda gitu loh. Itu lu idenya. Akhirnya
mulailah pelan-pelan belajar. Nggak sebagus pelan-pelan ya. Sekarang sih masih belajar juga sih. Cuma dulu ya masih coba-coba, tapi semakin lama 22 tahun melakukan itu kan lama-lama setumpul-tumpulnya besi kamu asah kan jadi tajam kan. Karena semakin lama mengkerucut. Caranya makin fasih kita menulis. Jadi informasinya juga network semakin besar jadinya ya itu awalnya. Berarti ada research dulu dong sebelum membuat satu lirik tentang lingkungan. Kalau saya tipikal orang riset, tipikal orang observe, abis itu menganalisa dan abis itu terbuka untuk semua inspirasi, masukin ke blender, juicer, set, ekstrak. Yang jusnya ini adalah produk. Ini keren banget sih, menginfluence orang tentang isu lingkungan dengan musik. It's a good. Oke, pohon tua sudah terjawab ya. Jadi akhirnya berkembang kan, jadi green karena isu lingkungan, grunge karena musiknya grunge, iya. dan gentleman karena personil bandnya batangan semua. Gentleman. Oke, pertanyaan berikutnya dari zamzami.arlinus. Blirobi Navikula, dulu pernah jadi harimau untuk kampanye nyelamatin hutan habitat satwa, betul? Ini kayaknya dia ngikutin kamu nih. Itu kampanye sangat menginspirasi. Nah sekarang kalau ada kampanye penyelamatan laut dari ancaman sampah, terutama plastik, kira-kira Bli memilih untuk jadi ikon satwa apa dan kenapa? Tolong jelaskan. Ini menarik banget nih. Silakan Bli Robi. Aku akan milih jadi Aquaman. Aku approve. atau Kraken. Atau Putri Duyung. Nggak cocok, nggak ada yang gondrong. Putri Duyung kan. Oh iya, rambutnya gondrong, iya, kan? tapi nggak berjenggol. Nah, nampak punggung aja. Dari belakang. Ini kepikiran ya, dia kepikiran nanya itu. Silakan Bli Robi. Aku hewan laut semuanya suka ya. Ada yang suka rasanya, ada yang suka bentuknya. What do you prefer? Kemarin udah jadi harimau, kira-kira cocoknya bakalan jadi apa ya? Kepikiran? Aku suka jadi hewan yang laut yang secara visual aku suka ya. Dan kayaknya ancamannya pada plastik pada dia juga cukup tinggi ya. Penyu. Si turtle. Karena dia lambat, fragile, kita ngelepas 100 tukik ke laut gitu ya. Dan dari 100 tukik itu hanya satu yang punya potensi hidup, yang punya peluang untuk hidup. Dan habis itu mereka waktu di lautan tidak bisa membedakan mana plastik, mana ubur-ubur, dan akhirnya banyak plastik tersedak. Dan ya sangat sedih sebenarnya itu, aku agak emosional. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau ternyata turtle sudah ada yang mau, udah aku nih jadi ikon turtle. Oke, apa ya? Aku mau jadi paus. Oke. Ya, aku udah baru bikin kolaborasi sama band metal. Kemarin aku udah dengar. Itu judulnya Pembunuh Paus. Itu juga karena paus itu kan kayak dewanya samudra kan. Dan dia waktu membuka mulutnya lebar-lebar dan semua isi lautan itu masuk ke tubuhnya dia, termasuk plastik. Oh ya, aku lihat salah satu video di Bali mereka syuting. Iya, itu yang menceritakan plastik. Ya, dan semuanya itu, nah karena lautannya kita terlalu banyak konsen plastiknya, plastik ini semua masuk ke tubuhnya paus kan. Dan itu mereka masih bisa hidup beberapa waktu dengan kondisi sangat menyakitkan gitu ya. Masih ada plastik dan akhirnya mati gitu. Ya, di mana tanggung jawabnya kita gitu sebagai manusia, konon kita makhluk berakal, berbudi. Dimakan aja semuanya rasa. Itu yang nyampah. Aduh. Maksudnya ya di sini pertanggungjawaban. Dan sebenarnya ini sudah dalam pendidikan moral kita. Kita kan banyak Indonesia itu banyak pendidikan moralnya diajarkan lewat agama. Dan dibilang adalah kebersihan bagian dari iman. Gitu. Betul. Dan ternyata masih buang sampah sembarangan atau masih buang sampah di sungai dan akhirnya mengalir ke laut kan tidak kontraproduktif dengan jargon. Kita manusia yang sangat beragama, kita sangat taat pada agama, tapi pada kenyataannya mana? Kita sudah bisa membuktikan bahwa kita Indonesia membuang sampah sedemikian banyak ke lautan. Aku pikir adalah manusia yang tidak punya akhlak, tidak beragama menurutku. Karena kebersihan bagian dari iman adalah nonsense. Yeah. Ini it's gonna be our last question.
pertanyaan berikut. Dari Bobby Bikul. Sebenarnya aku mau panggil Rimba. Bobby Bikul. Iya, dari Bobby Bikul. Wah, oke. Penasaran nih aku ini. Beli... Ini vokalisnya SID nih. Really? Iya. Beli Robina Fikula, gue mau tanya asal usul nama Baby Rimba. Apa ada misteri-misteri saat pemberian nama untuk Baby Rimba? Hehehe. Uhui. Ini pasti dia sambil keke nih bikin tanya. Apa tadi? Ada misteri-misteri? Iya, ini nama asal usul nama Baby Rimba. Jadi teman-teman Egerian yang tadi di belakang itu adalah Baby Rimba, anaknya Beli Robi. Dan ini ada pertanyaan, karena anaknya lucu banget. Asal usul nama Baby Rimba dan misteri-misteri saat pemberian nama untuk Baby Rimba. Misteri-misteri. Misteri, anaknya dibikin uka-uka. Silakan. Nama asal muasalnya ya? Ya, nama aslinya sebenarnya siapa sih? Wayan Isabel Nada Rimba. Wayan Isabel Nada Rimba. Iya, kalau nama Rimba sendiri semuanya dia duluan lagu bikin. Waktu itu lagi bengong di Gunung Lauser sendirian gitu. Bikin lagu di pinggir sungai itu pagi-pagi itu dengar suara-suara rimba, wah ini udah kayak orkestra indah banget. Itu suara burung, suara monyet, suara macam-macam. Jadi udah ada kayak Klik. ikatan emosional dengan rimba gitu, dengan kata rimba sendiri. Wah, Indonesia ini ternyata kekayaannya ada di sini. Dia punya anak ya, itu muncul aja gitu. Wah, karena pernah memori bagus waktu ada di lautan. Nada ya suara tadi itu kan. Isabel yang karena mamanya dari dulu udah pegang dari waktu masih kecil. Kalau punya anak cewek tinggal gitu yang. Okay. Wayan karena orang Bali kan. Iya. Anak pertama. Misteri-misterinya sih ini aku yakin sebenarnya sih dia pasti dia ngarang-ngarang ini dia nggak serius sih nanyanya. Misteri-misterinya apa ya? Misteri-misterinya adalah waktu saya ada di rimba, saya membayangkan ada seekor anak. Saya membayangkan seorang anak loncat-loncat di pohon dan dia adalah Mowgli. Itu mah beda. Mowgli. Cuma kalau saya kasih nama anak saya Mowgli, Jangan. itu terlalu identik dengan ugly. Akhirnya saya kasih nama Rimba, nggak nyampe. Ini ngarah. Ini aku pertanyaannya ngarah. Nggak ada misteri. Semua pemberian itu Semua pemberian aja, namanya ya. hanya kepengen biar lebih dekat sama alam. Iya, lebih dekat sama alam. Tapi pernah naik gunung nggak sih, Beli Robi? Naik gunung pernah jelas. Tapi? Gunung waktu SMA gitu kan, yang di dekat-dekat sini Gunung Batur, Gunung apa, ya gunung-gunung di Bali lah. Terus cuma sebenarnya setiap diajakin sama teman naik gunung itu aku rasanya kayak ini kok kayak kerja ya gitu. Karena saya waktu SD, SMP, SMA kerjaan saya waktu liburan adalah metik kopi. Oke. Jadi kalau minta uang Pak, minta duit gitu, Bapak bilang, "Kamu mau duit? Beli apa? Pakai beli sepatu boots." Akhirnya, "Oh ya kalau gitu kamu cari duit di kampung, petik kopi, petik cengkeh gitu kan udah ada duitnya kamu jual." Waktu kecil saya merasa itu sebagai sweatshop ya. Memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Nah, tapi sekarang saya berterima kasih karena ternyata berkat itulah akhirnya saya dekat dengan kakek saya, banyak belajar teknik pertanian dari keluarga saya yang petani dan akhirnya mulai menghargai kehidupan saya di alam gitu. Tapi kebun saya itu di gunung, jadi kalau mau metik kopi harus mendaki lereng curam, gunung apa semua. Dan itu Kapok. sedikit ada rasa kayak kalau diajak naik gunung itu kayak kerja gitu. Kalau Kayak kerja. dan sampai sekarang pun kalau saya mau naik gunung, saya tinggal pulang kampung, musim duren, naik gunung. Metik. Iya, dan kebetulan kampung saya ada di Gunung Lereng Batu Karu, itu salah satu gunung tertua di Bali Iya, gitu loh. betul. Saya tahu. Gitu, dan ya kalau mau naik gunung ya saya harus kerja gitu. Jadi mau naik gunung berarti Ini saya lucu harus sih. mengunjungi kebun gitu loh. Ini lucu. Jadi apakah saya naik gunung? Ya saya naik gunung karena saya memang kebun saya di gunung gitu. Karena bekerja Karena ya. bekerja, panen duren, panen cengkeh, panen kopi. Dan kebetulan kebun saya juga ada hutan di sebelah hutan konservasi Batu Karu. Jadi ya masuk hutan naik gunung adalah ke kebun dalam perspektif saya gitu. Bekerja gitu. Makasih banyak banget nih Beli Robi, kita udah ngobrol dari tadi, dari mulai plastik, dari mulai awareness tentang sampah, dari mulai musik, kemudian mulai kehidupan pribadinya Beli Robi. Ini benar-benar special Thank you. edition
banyak banget insight yang didapetin dan tentunya semoga teman-teman Egerian bisa belajar banyak nih dari campaign tentang plastik ini, dan dengan tontonan ini semoga kita bisa membantu mengkampanyekan pengurangan sampah plastik khususnya di Indonesia. Ya, sama-sama belajar. Betul, karena kalau bukan dimulai dari diri kita, siapa lagi? Dan buat teman-teman Egerian tentunya terima kasih sudah menonton episode spesial kali ini. Terima kasih sudah menonton Eger Q&A. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan kasih tahu ke gue dong kira-kira siapa yang bakalan jadi next bintang tamu untuk episode Eger Q&A berikutnya. Sebelum kita tutup nih, Bli Robi, matur suksme. Sukses semua mau Bali. Dan aku mau minta closing statement karena Bli Robi seorang pemusik, kali ini closing statementnya berbeda. Boleh tolong mainin sebuah lagu dengan pesan moral tentang isu tentang Indonesia yang bisa berkena di hati teman-teman Egerian. Boleh dong? Lingkungan. Yes. Ya, kamu maunya lagu apa? Lagu Ibu, biar orang-orang pada nggak salah kaprah. Langsung Oke. aja kita dengerin yuk. Boleh Bli Robi? Yuk. Terima kasih banyak. Di mana sini aja ya? Boleh, silahkan. Lebih enak ya? Ini ada handle-nya. Ibu, maafkan aku yang telah menghisap habis darahmu. Ibu, maafkan aku yang telah mencukur habis rambutmu. Oh ibu, maafkan aku. Beramai-ramai kami merenggut mahkotamu. Yeah, kini aku berikrar, ku kan selalu menjagamu. Ku basuh kakimu karena ku tahu di sana ada surga. Tak akan ada ibu bumi kedua bila ibu bumi telah tiada. Ku jaga dia, ku jaga selamanya. Dan aku tahu